kami dari calon guru penggerak angkatan 11 dari PP 447 Ibu Eistati Hartati SPDI dan fasilitator Ibu Ida Widaningsi MPD. Saya Indri Melestari dan sebelah kanan saya, sebelah kiri saya akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi juga Bu, alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya selalu merasa sehat dan selalu sehat tentunya ya. Alhamdulillah. Iya, saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya? Iya Bu, betul. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya Bu. Karena beliau tadi nelfon saya sedang menghadapi masalah tentang kondusif di kelasnya itu Bu. Oh begitu. Ya. Iya, baiklah Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Oh baiklah Bu. Dengan senang hati Bu, karena ini akan membantu saya melakukan coaching kepada rekan saya seperti itu. Iya, baik. Sebelum dimulai coachingnya, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Bu, mohon dijelaskan Bu rubrik apa yang akan Bu lakukan. Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Nah, di sini ada kemitraan, kemudian ada proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya, silakan Bu. Betul. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga nih Pak yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apa kira-kira Bapak berkenan? Siap Ibu. Baik. Kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching Pak? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi Bu, mulai dari kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot begitu. Luar biasa ya, bagus sekali ya Pak ya. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak ya, seperti itu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Bapak? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu, supaya rekan saya itu bisa mengeluarkan idenya dan menyelesaikan masalah di kelasnya. Luar biasa ya. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bu. Iya. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Saya ingin memfasilitasi coaching saya untuk menemukan solusi dari rekan sejawat saya untuk menyelesaikan tentang kondusif di sekolahnya atau di kelasnya seperti itu Bu. Baiklah Bapak, kalau begitu nanti setelah kegiatan kita ini disilakan Bapak untuk melakukan coaching dan Bapak harus semangat dan saya doakan semoga berhasil coaching. Terima kasih Bu. Selamat bekerja Bapak. Selamat bekerja. Selamat bekerja. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Bapak. Kenapa Ibu kelihatannya kok bosan begitu mukanya? Kelihatan banget ya Pak saya gelisahnya. Kelihatan banget Bu, apalagi kita lagi ngobrol berdua, kelihatan banget itunya Bu. Aduh, sebenarnya sih Bapak nggak ada apa-apa sih ya. Cuma saya butuh teman curhat Pak untuk di coaching sebentar saja mengenai masalah murid saya dan pembelajaran saya di kelas. Oke siap Bu, semoga kita bisa memecahkan masalah Ibu ya Bu ya. Dari pembicaraan kita sekarang, kira-kira nih menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari permasalahan tersebut Ibu? Sebenarnya sih Bapak yang saya ingin dapatkan ya mengenai permasalahan saya ingin menciptakan kondisi kelas yang kondusif, murid ya Bapak bisa fokus ketika mengikuti pembelajaran setelah pergantian jam pembelajaran. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan kelas yang kondusif setelah pergantian jam pembelajaran seperti itu Bu ya. Ya Bu ya. Iya Pak, seperti itu. Nah, situasinya sekarang apa yang Ibu rasakan?
Sebenarnya Pak sih biasanya setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu tidak langsung ya Bapak ke kelas, mereka malah asik ke kantin dan jajan ya seperti itu. Jadi ketika saya sudah berada di kelas saya untuk melanjutkan materi pembelajaran, mereka itu malah asik jajan Pak di kelas dan kurang memperhatikan saya ketika belajar. Oh begitu Bu ya. Nah kira-kira nih apa yang mempengaruhi hal tersebut Bu? Jadi mengakibatkan anak-anak itu lebih senang di luar daripada di dalam. Iya, jadi mungkin ya Pak, mereka itu kelelahan setelah berolahraga, atau mungkin mereka itu terlalu asik Bapak bermain sehingga mereka itu timbul bosan saat kembali ke kelas. Nah kira-kira nih menurut Ibu situasi apa sih yang Ibu inginkan di kelas itu Bu? Situasi yang saya inginkan yaitu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Bapak di kelas. Selain itu, mungkin saya juga harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh begitu Bu ya. Nah menurut Ibu nih apa yang bisa mewujudkan itu Bu? Keinginan Ibu itu bagaimana caranya? Mungkin sedikitnya yang saya pahami ya mengenai pengetahuan saya akan menerapkan pembelajaran tentang sosial emosional Bapak. Mungkin hal tersebut bisa membantu saya. Oh begitu ya Bu ya. Nah dari skala dari 1 sampai dengan 10 Bu, kira-kira posisi kelas Ibu di skala berapa Bu? Posisi saya mungkin dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin ada di posisi 5 Bapak. Oke, posisi 5 berarti Bu ya. Iya. Oke, menurut Ibu nih apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut seperti itu Bu? Ya, kekuatan yang saya miliki yaitu tadi ya Bapak pengetahuan tentang pembelajaran emosional, mungkin hal itu bisa membantu saya. Oh seperti itu Bu. Apakah ada hambatan Bu atau gangguan ketika Ibu ingin meningkatkan kemampuan tersebut seperti itu Bu? Mungkin Bapak yang perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam modul ajar saya nanti. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu harus meminimalisir hambatan tersebut ya Bu ya. Ya. Jadi mungkin saya akan secepatnya Bapak membuat modul ajar tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran tersebut. Oke kalau begitu Bu. Nah sekarang rencana Ibu kapan mau dimulai? Dalam minggu-minggu ini Pak. Selama berapa minggu itu Bu rencananya? 1 minggu. 1 minggu. Oke. Oke sekarang kita biar tahu dalam 1 minggu ke depan kira-kira Ibu bagaimana sih melaporkan ke saya tentang mengantisipasi kondisi kelas Ibu. Ya mungkin janjian lagi ya Pak, minggu depan insya Allah saya akan menceritakan hal yang terupdate-nya kepada Bapak. Ibu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu diminta dukungan Bu untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Ya mungkin Bapak saya akan coba ya berkolaborasi dengan sejawat untuk merencanakan pembelajaran tersebut Bapak. Wah luar biasa sekali ide Ibu ya. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dan dengan orang-orang yang punya kekuatan di sekolah Ibu ya seperti itu ya Ibu. Betul Pak. Oke, pertanyaan terakhir saya Bu ke Ibu nih, apa yang Ibu dapat simpulkan dari sesi coaching ini Bu? Jadi ya Bapak, jujur ya setelah saya ngobrol dengan Bapak, alhamdulillah saya ada pencerahan gitu ya Bapak untuk mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak itu. Jadi setelah selesai berolahraga itu dengan menerapkan teknik stop ya Bapak dengan iringan lagu musik instrumental, kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran saya akan memulainya dengan memberikan kuis yang sangat singkat agar murid tersebut lebih tertarik dan senang ketika belajar. Wah, keren sekali Bu. Semoga rencana aksi Ibu berjalan dengan lancar dan didukung oleh teman sejawat Ibu dan komponen seluruh komponen sekolah di Ibu ya. Iya, baik. Terima kasih Bapak sudah menemani saya di pagi hari ini. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi untuk menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Amin, terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik. Bagaimana keadaannya Pak Azhar? Alhamdulillah. Sudah kan tadi ya melakukan proses coachingnya?
Alhamdulillah sudah selesai Bu. Iya, bagaimana tadi prosesnya Pak? Apa yang Bapak rasakan nih setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah ya Bu, saya senang bisa membantu teman sejawat saya menyelesaikan masalah dengan menggali potensi pada dirinya seperti itu Bu. Terus apa lagi Pak yang Bapak dapatkan? Nah, tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu. Iya, iya. Dan senang bisa menerapkannya Bu seperti itu. Alhamdulillah ya. Saya tadi juga melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta dan Bapak sudah melaksanakan tahap-tahapnya ya. Saya melihat tadi Bapak sudah bagus, lengkap dan mulai dari tujuan, kemudian ada identifikasi maupun tanggung jawab itu semua Bapak sudah terapkan. Iya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya dari Ibu. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya untuk melakukan proses coaching dengan teman sejawat saya seperti itu Bu. Iya, kira-kira nih Pak, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi pertanyaan berbobot Bu, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coach yang untuk menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Iya ya Pak ya, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga semoga Bapak kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching dengan siapapun tentunya gitu ya Pak. Terima kasih Ibu atas pengamatan dan masukannya dari Ibu. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan konsep Tirta tersebut untuk kedepannya. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Sudah cukup Bu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita kali ini ya Pak ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Terima kasih ya atas masukan Ibu dan pengamatan Ibu juga. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi nanti di suatu saat seperti ini. Iya, amin. Sukses ya Pak ya. Sukses, untuk Pak Azhar ya. Juga buat Ibu. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.